Halo semuanya, nama saya juga Michael Kinggani. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pelita Harapan. Sekarang, saya akan menjelaskan proyek elektronika industri saya dengan judul Wireless Charging for Mobile Devices. Tujuan saya untuk melakukan proyek ini adalah: pertama, untuk menyelesaikan tugas proyek elektronika industri. Kedua, membuat sebuah alat yang bisa mengisi daya secara wireless atau wireless charging untuk perangkat-perangkat elektronik yang mobile seperti modem, HP, smartwatch, TWS, dan lain-lain. Sekarang saya akan menjelaskan tentang blok diagram wireless charging. Pada blok diagram wireless charging, sebuah sumber daya AC dari PLN diberikan sebagai input untuk sirkuit transmitter yang kemudian diubah menjadi listrik DC dengan bridge rectifier, dan terdapat filter untuk menghilangkan ripple output dari bridge rectifier tersebut. Switching circuit digunakan untuk memberikan arus secara terus-menerus ke coil transmitter. Listrik DC memberikan tegangan konstan bagi sirkuit osilator. Sirkuit osilator mengubah listrik DC menjadi listrik AC dengan frekuensi tinggi dan diteruskan ke coil transmitter. Untuk coupling yang lebih baik, dibentuk sebuah sirkuit resonator yang terhubung ke coil sehingga arus AC berbentuk sinusoidal dan terjadi loss yang minimal. Coil transmitter akan menghasilkan medan magnetik dan menginduksi coil receiver melalui resonansi magnetik sehingga terjadi inductive coupling yang menghasilkan flux magnetik. Hal ini menyebabkan energi listrik diterima dan dihasilkan di coil receiver. Setelah itu, sirkuit rectifier mengkonversi listrik AC tersebut menjadi DC. Sebuah voltage regulator akan mengatur listrik DC tersebut sehingga tegangan dengan jumlah konstan tertentu masuk ke beban. Komponen-komponen yang digunakan dalam proyek wireless charging ini adalah: satu buah baterai 9 volt DC, satu buah kapasitor 4,7 nanofarad, satu buah resistor 1 kilo ohm, satu buah kapasitor 0,22 mikrofarad, satu buah resistor 5 kilo ohm, 4 buah dioda 1N5819, satu buah transistor BD139, satu buah voltage regulator IC7805, satu buah kapasitor 680 picofarad, satu buah kabel tembaga dengan ketebalan 0,88 mm, dua buah pin header, dan satu buah USB-A female connector. Berikut adalah skematik project wireless charging saya, di mana di sebelah kiri merupakan rangkaian transmitter wireless charging dan di sebelah kanan merupakan rangkaian receiver wireless charging. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja project saya. Di rangkaian transmitter, sirkuit ini disuplai dengan listrik DC sebesar 9 volt, sehingga tidak perlu lagi dikonversi dari AC ke DC dengan bridge rectifier. Transistor BD139 berfungsi sebagai alat switching dan mengosilasikan listrik DC yang telah berubah menjadi listrik AC frekuensi tinggi dengan bantuan resistor 5 kilo ohm dan kapasitor 1 nanofarad. Listrik AC ini diteruskan ke coil receiver. Coil receiver ini terbuat dari kabel tembaga dengan ketebalan 0,8 mm. Coil receiver ini berukuran 6 cm secara diameter dan memiliki 6 gulungan yang terhubung ke transistor BD139 dan kapasitor 4,7 nanofarad. Nilai dari induktansi coil ini bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut. L merupakan induktansi dari coil dalam Henry, D besar merupakan diameter coil dalam meter, D kecil merupakan diameter atau ketebalan kabel tembaga dalam meter, N besar merupakan jumlah lilitan. Dari rumus ini, coil ini memiliki induktansi sebesar 5,96 mikrohenry. Frekuensi resonansi yang dihasilkan oleh coil tembaga ini dengan kapasitor 4,7 nanofarad bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut, di mana nilai Fc merupakan frekuensi resonansi, L merupakan induktansi coil, dan C merupakan nilai kapasitor. Dari rumus ini dapat dilihat bahwa frekuensi resonansi dari coil tembaga ini adalah 975 kHz. Coil receiver kemudian menghasilkan medan magnetik dan terjadi resonansi magnetik antara coil transmitter dan receiver. Hal ini menghasilkan flux magnetik antara kedua coil dan terjadi perbedaan energi dari transmitter ke receiver. Di rangkaian receiver, terdapat sebuah coil receiver yang terbuat dari 15 gulungan tembaga dengan diameter 6 cm dan ketebalan gulungan tembaga sebesar 0,8 mm.
Dengan menggunakan rumus induktansi, kita mendapat bahwa nilai induktansi coil receiver sebesar 37,3 mikrohenry. Coil receiver akan menerima listrik AC frekuensi tinggi dari coil transmitter. Listrik AC tersebut kemudian diubah menjadi DC dengan bridge rectifier yang terdiri dari dioda 1N5819. Untuk mencari nilai kapasitor yang tepat agar frekuensi resonansi di puncak resonansi, digunakan rumus sebagai berikut. Dari rumus ini, terdapat bahwa nilai kapasitor yang diperlukan adalah 714 picofarad. Di sirkuit ini digunakan kapasitor 680 picofarad karena memiliki nilai yang paling dekat dengan 714 picofarad. Kapasitor 680 picofarad terhubung ke output bridge rectifier untuk memfilter residu ripple. IC7805 akan mengatur listrik DC dari rectifier menjadi 5 volt DC dari 20 volt DC dan kemudian diteruskan ke beban. Hasil akhir dari rangkaian ini adalah sebuah baterai sebesar 9 volt DC dapat digunakan untuk menyuplai listrik sebesar 5 volt DC ke beban, seperti modem, HP, dan lain-lain. Berikut adalah hasil proyek saya. Gambar ini merupakan rangkaian transmitter wireless charging saya. Berikut gambar rangkaian receiver wireless charging saya. Gambar ini menunjukkan rangkaian transmitter dan receiver ketika digabung. Pada saat melakukan pengukuran pada output tegangan sirkuit receiver, ditemukan bahwa di titik sebelum AC7805, output tegangan sebesar 20 volt lebih. Pada saat melakukan pengukuran, ditemukan bahwa di titik setelah IC7805, output tegangan sebesar 4,94 volt atau hampir 5 volt. Sekarang saya akan menunjukkan demo proyek saya dengan menggunakan modem sebagai output dari project wireless charging saya. Ketika saya melakukan troubleshooting terhadap project saya menemukan bahwa saat menggunakan dioda 1N4007, output tegangan sebelum IC7805 di bawah 4 volt karena dioda 1N4007 tidak dapat menangkap listrik AC dengan frekuensi tinggi. Dan setelah mengganti dioda tersebut dengan dioda 1N5819 yang dapat menerima listrik AC dengan frekuensi tinggi, output tegangan menjadi 20 volt sebelum IC7805. Saat mencoba menggunakan 30 lilitan di rangkaian receiver, output tegangan dapat mencapai 40 volt di titik sebelum IC7805. Dan oleh karena tegangan input maksimum IC7805 sebesar 35 volt, maka lilitan di rangkaian receiver diubah menjadi 15 lilitan, sehingga input tegangan maksimum di IC7805 di bawah 35 volt, yaitu sebesar 20 volt. Demikian video saya tentang wireless charging for mobile devices. Semoga dari video ini kalian bisa mengerti tentang wireless charging dan cara membuat sirkuit wireless charging buat mobile devices. Sampai jumpa lagi di lain waktu.